Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang materi kami. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabil Adaha dengan NIM 243307611109. Saya Rara Mustika dengan NIM 243307611110. Saya Rifan Armatulian dengan NIM 243307611117. Baiklah, di sini kami nanti akan menjelaskan tentang dampak kemiringan lahan terhadap kadar hara dan produksi kelapa sawit. Baiklah, kita langsung aja memasuki yang pertama, yaitu pendahuluan. Baik, kelapa sawit merupakan yaitu komoditas utama yang penyumbang devisa Indonesia yang dikelola oleh PBN, PBS dan Perkebunan Rakyat. Sejak dimulainya program PIR pada tahun 1979, kontribusi perkebunan rakyat terus meningkat mencapai 41,44% dari total luas dan 33,74% dari total produksi nasional pada tahun 2022. Namun, produktivitasnya masih tertinggal akibat penggunaan benih rendah mutu, teknik budidaya dan tidak standar, kesuburan tanah rendah, serta pengabaian kondisi topografi, khususnya kemiringan lahan. Lahan miring meningkatkan risiko erosi dan kehilangan hara yang berdampak pada pertumbuhan dan produksi kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan kemiringan lahan dengan kandungan hara, tanah, dan tanaman, serta dampaknya terhadap pertumbuhan dan produksi kelapa sawit sebagai dasar pengelolaan lahan dan pemupukan yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemiringan lahan terhadap kandungan hara, tanah, dan tanaman kelapa sawit pada perkebunan rakyat dengan topografi yang berbeda. Selanjutnya ada menganalisis hubungan antara kemiringan lahan dengan pertumbuhan dan hasil produksi kelapa sawit sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan lahan dan strategi pemupukan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kemiringan lahan berpengaruh terhadap ketersediaan hara dan produksi kelapa sawit. Lahan bergelombang 8-18% memberikan hasil terbaik dalam lingkar batang, jumlah tandan, dan bobot. TBS karena adanya konservasi tanah. Sebaliknya, lahan agak curam menunjukkan hasil terendah akibat erosi dan kehilangan hara. Kandungan nitrogen tanaman berada dalam kategori normal di semua kemiringan, sedangkan fosfor dan kalium tergolong defisiensi. Hal ini menunjukkan perlunya pemupukan yang lebih tepat, khususnya unsur P dan K, serta penerapan konservasi tanah di seluruh jenis kemiringan untuk mendukung produktivitas tanaman. Baik, selanjutnya ada hasil analisis tanah. Pada penelitian ini digunakan sebagai data pendukung untuk menentukan program pemupukan optimal. Tanah yang dianalisis diambil secara komposit karena sulit memprediksi kedalaman efektif hara untuk menggambarkan status hara tanaman. Purwanto 2003 menyatakan bahwa hasil analisis tanah pada tanaman buah-buahan sulit diinterpretasikan karena sering menghasilkan korelasi yang tidak baik di antara hasil analisis tanah dan produksi buah. Oleh sebab itu, pada penelitian ini juga dilakukan analisis daun sebagai data utama untuk merefleksikan status hara tanaman. Koh 2005 menyatakan bahwa kandungan hara di jaringan tanaman lebih mengidentifikasikan definisiasi unsur hara tanaman daripada kandungan hara tanah. Kesimpulannya, hasil pengamatan menunjukkan bahwa lingkar batang, jumlah tandan buah per pohon, dan bobot TBS per pohon memberikan hasil lebih baik di kemiringan 8-18%. Hal ini disebabkan oleh tindakan konservasi tanah berupa cekungan agak dalam di sekitar piringan tanaman. Namun demikian, kadar hara P dan K tanaman kelapa sawit di lahan penelitian ini termasuk ke dalam kategori defisiensi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penambahan pupuk dan aplikasi metode pemupukan yang tepat untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit. Itu saja materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.